Yo guys, welcome back with me, Koko Driver. Hari ini gue mau pasang dashcam ke si BYD Atto1 karena nanti pada saat STNK-nya dateng, gue mau langsung cobain buat narik taksi online. Tapi sekarang STNK-nya belum jadi guys. Jadi yaudah gue bikin tutorial pasang dashcam di bawah 30 menit. Sebenarnya gampang banget guys pasang dashcam itu. Cuman mungkin karena banyak yang berpikir ini kabel nih dilari ini kemana gitu. Terus powernya tuh gimana? Makanya gue mau kupas tuntas hari ini cara gampangnya. It's not a rocket science, gampang banget ya. Siapin dulu dashcamnya. Terus buat kalian yang mau rapi bisa pakai electrostatic stickernya. Tapi kalau gue pribadi gue nggak pengen pakai ini karena jadi kurang enak dilihatnya. Ini fungsinya supaya nanti kalau dashcamnya mau dilepas nggak merusak kaca film. Tapi beberapa kali gue nggak pakein electrostatic, dashcamnya dilepas pun kaca film nggak rusak. Tapi take notes, do it at your own risk ya. Disarankan pakai electrostatic, tapi gue nggak suka karena lihatnya jadi aneh. Jadi ini langsung gue tempel. Terus nanti kalau pada saat dibuka ya, kalau mau pindahin jangan dibetot. Nanti gue kasih tahu di akhir video caranya. Sekarang gue mau kasih tahu dulu ininya. Tutorial paling gampangnya, oke? Ini kabelnya kita siapin dulu. Bahkan sebenarnya di bawah 30 menit sih biasanya. Karena gue udah sering pasang ya, jadi ini. Oke, pertama-tama kalian jangan lepasin ini, terus kalian tempel ya. Karena ini posisi lensa nggak selalu di tengah body dashcam ya. Jadi kadang-kadang kalau kalian pasin dashcamnya di tengah, lensanya jadi agak miring ke kiri. Nah, nanti footage-nya miring ke kiri. Kiri kanan nggak balance, nggak simetris, nanti menyebabkan kalau amit-amit ada apa-apa tuh coverage-nya miring sebelah gitu kan. Oke, jadi saran dari gua, nyalain dulu dashcamnya. Ini yang lagi gue pasang itu adalah DiDi-Pi Z60 Pro. Menurut gue ini dashcam terbaik yang pernah gue pakai karena dia bener-bener kayak action cam yang jadi dashcam guys. Hasil rekaman itu buat rekaman depan, buat konten top. Nah, berhubung ini ada layar ya, jadi gampang untuk menyesuaikan ini ya, simetrisnya si footage. Tapi kalau buat kalian yang nggak ada layar, kalian harus konekin dulu ke handphone supaya simetris. Nah, kalau udah begini, kita kira-kira dulu aja. Tuh, kalau dashcamnya gue ketengahin, lensanya kan dia agak ke kiri ya. Jadi hasil footage-nya tuh agak serong kiri dikit gitu. Walaupun memang nggak banyak banget sih. Kalau gue sih tapi tetap lebih suka tuh lensanya yang di tengah-tengah mobil. Intinya sesuaiin aja sama footage sama yang kalian mau gitu. Misalkan kalian nyamannya begini nih, kiri kanannya balance, ya udah tempel aja sesuai selera masing-masing gitu. Udah dapat kira-kiranya baru kita lepas. Mulai dari 14.20 ya. Sebenarnya biasa sih 15 menitan doang. Ini yang perintilan gini yang kadang-kadang justru malah bikin lebih susah. Harusnya kalau kalian pakai elektrostatis, kalian tempelin dulu, terus si dashcamnya nempel ke sini. Jadi pada saat nanti mau dipindah, kalian tinggal tarik elektrostatiknya. Cuman kalau gua kurang suka. Ini udah nyala, kalian tinggal sesuaiin aja sama footage yang di layar. Apakah udah simetris, sesuai selera masing-masing, arahnya kemana, jangan langsung diteken. Justru disinilah bagian yang lebih tricky ya, karena kalau gua sih OCD, jadi kiri kanan tuh harus pas, harus simetris. Kalau enggak gua bisa kesel sendiri. Udah lurus belum? Tuh kan, kadang-kadang suka nggak lurus nih, tuh. Kirinya, kanannya lebih banyak. Cari patokan masing-masing lah. Nih, gue patokannya logo ini kan. Iya, di tengah-tengahnya. Nah, ini kayak sensor lampunya harus di tengah-tengah logo. Tuh, pas nggak? Dari situ pas nggak? Jangan dikencengin dulu guys, kayak gini ya. Jangan diteken. Nanti kalau ada perubahan jadi gampang dicabutnya. Ini ada adasnya dia. Oke, jangan ditekan dulu. Kita lihat dulu, udah oke belum? Minta second opinion juga boleh. Udah belum? Udah. Itu di tengah garis titiknya. Titik ininya ya. Nih guys, ini ya patokannya nih. Logo kiri kanan, ini sensor auto headlampnya di tengah tuh. Oke, udah simetris berarti. Kalau udah mantep ya jangan dikencengin dulu lah. Kita iniin dulu, beresin kabelnya dulu. Yang paling dipertanyakan sama orang pasti, kok ini kabelnya gimana? Gampang guys, kabelnya itu lariin ke atas ini, ke plafon. Colokin, nah ini masukin ke plafon, selipin aja. Dan di setiap pembelian dashcam tuh pasti dapet ini kayak cungkilan gitu ya, buat memudahkan kalian masukin kabel tuh, atau pakai tangan juga bisa. Kalau ini selera kalian ya, mau gimana rapinya. Kalau gue sih sebisa mungkin serapi mungkin. Nah, ini cungkilannya tuh buat nyungkil kabelnya ke balik plafon, naruh kabelnya, jadi dia nggak kewer-kewer keluar lagi. Pelan-pelan aja sesuai selera sama mobil masing-masing ya.
Di beberapa mobil kayak mobil Eropa pasti memang lebih sulit ya, karena dia punya panel gap itu kan lebih rapet-rapet. Jadi ya kalian harus berusaha sendiri. Oke, sekarang gimana cara lariin ininya yang sering dipertanyakan orang. Oke, caranya bisa dua. Kalian kalau pilar A-nya gampang dibuka nih, bisa tarik, nyelip ke dalam. Tapi kalau ini ada airbag ya, jadi agak sulit buat dibuka. Kita lariinnya ke sini. Set, terus kebalik. Karet-karet. Ini karet tarik aja. Tarik, nah, cungkilan ya. Kita ambil sedikit di ujung. Ini kan. Tuh, kita buka, lalu kabelnya kita lariin ke dalam. Gitu. Udah masuk. Ini cungkilannya. Ini yang kurang rapi ya, bisa dirapiin sesuai selera lah ya. Yang jelas kita dikasih alat-alat buat cungkilannya gitulah pokoknya. Apalah namanya cungkilan. Oke, cek dulu kabelnya. Nggak terlalu tegang di sini. Masih bisa main ya, berarti nggak ketarik. Rapiin lagi sedikit, udah rapi semua. Ini kita lariin sepanjang jalur karetnya, terus masuk ke kolong sana. Tinggal tutup aja pakai karetnya. Ini dibalik karet kan. Tinggal kita urusin kabel dari sini bisa tembus ke kolong. Gimana caranya? Ini kita lepas dulu. Nah ini main feeling-feelingan guys kalau ini ya. Jadi ini kan dibalik glove box dia ada ruang. Jadi si USB ini kita kayak kotek-kotekin ke dalam lah gitu. Terus kita ambil dari bawah. Nah, ini ketemu nih guys ya. Tuh. Jadi cuman ngelewatin ini doang. Tuh, kabelnya tarik ke sini. Oke, berikutnya tinggal kita akalin si kabel ini rapi ke sana. Gimana caranya? Lewat belakang glove box kita tarik lagi. Ini nanti dia tembus di sini guys. Jauhan dikit ya, jadi kelihatan angle-nya. Nih, kita ambil dari sini. Ini kan kepanjangan ya, jadi kalian bisa akalin pakai cable ties gitu. Di kolong sini kalian cari aja tempat yang bisa kalian taruh buat ikat kabel. Yang jelas ini kalian colokin dulu. Ini pakai lighter aja, ada 2 lighter. Ini dapat dari DDPi-nya. Colokin terus ini ke sini. Nanti satu lagi buat dashcam yang kabin. Nah ini aksesnya ini kalian bisa rapiin. Udah deh, kalian tinggal cari di kolong sini tuh ada yang bisa dibuat ini nggak gitu, pegangan gitu. Kalian ikat pakai cable ties. Nanti kalau udah selesai gue videoin deh. Oke, ketemu nih guys ya. Jadi gue rapiin, terus ada sedikit lobang di sini buat taruh cable ties. Kita selipin. Nah, sip. Wah, kurang satu ternyata. Harusnya begini nih. Gunting lagi deh cable ties-nya. Sebelum gua ikat ini pas kebetulan ada celah sedikit guys di sini. Jadi coba kita masukin ya. Jadi dia nggak kewer-kewer gitu. Fungsinya si cungkilan nih buat nyelip-nyelipin kabel guys. Yang penting kalian nyelipin kabel jangan sampai ketarik tegang gini ya kabelnya. Nanti putus. Jadi ukur aja sampai agak kendor dikit kabelnya. Terus kalian masukin aja. Wah, ini putus nggak ya? Tekan banget lagi. Setelah gue pikir-pikir nggak usah deh. Takut putus guys. Soalnya ketekannya lumayan tadi ternyata. Paling nyelipinnya begini aja nih. Nih ya, kabelnya di sini guys. Kita selipin ke kolong. Di kolong sini di bawah dia ada lubang sedikit buat pegangan cable ties-nya. Jangan kalian nggak iket ya, takutnya kabelnya kewer-kewer jadi nyangkut di kaki nanti. Nah, beres. Terus excess cable ties-nya kalian potong. Cable ties-nya juga jangan dipotong miring guys. Potong lurus. Kalau miring nanti takutnya nancep ke kaki. Pas banget ya, 15 menit. Beres guys. Jadi ini udah terpasang, kabelnya lari ke sini.
ke balik plafon, terus di balik pilar A, selipin di ini, karet, di balik karet, sambung, selipin ke belakang glove box. Bakal muncul di sini kabelnya, kalian tinggal rapiin aja di kolong. Nah, tuh, kelihatan nggak? Nih, ada kabel ties di sini. Kabelnya gue sumpetin di belakang, terus colok deh. Pastiin kalau mau nyumpetin kabel, jangan terlalu tegang kabelnya tuh, masih bisa main. Pokoknya kalau terlalu tegang, nanti putus dalamnya. Sekarang finishing partnya, karena gue adalah seorang OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi kalau ngeliat sebuah yang tidak simetris itu rasanya gatel. Nih, nih ya gue kasih lihat ya. Tadi kalau dari sini, ini lurus guys dashcamnya. Tapi kalau dari sini, ternyata dia dongak ke sini. Jadi nggak lurus begini loh, nggak simetris. Oh iya. Dashcamnya dongak begini, ngarah ke kita. Makanya gue gatel banget liatnya. Jadi kita rapiin. Nah caranya gampang nih, tunggu ya. Makanya tadi gue bilang ada cara gampang. Kalau kalian nggak mau pakai elektrostatis, kalian beli scraper buat PPF. Satu paket ada banyak, kalian bisa pakai yang ini atau terserah kalian lah seleranya. Oke, nanti semua barang akan gue taruh di keranjang kuning ya, affiliate. Jadi kalian kalau lepasin jangan dibetot, dikorek aja. Tuh. Kabelnya nggak usah Kabelnya nggak usah, kan tinggal ngebenerin posisi doang. Nah, itulah tadi fungsinya kenapa gue bilang jangan ditekan dulu. Setelah atur kabel, baru kita atur positioningnya. Tuh kan emang gue sih mengakui ya mata gue tuh rada-rada, gue sih kadang-kadang kesel juga gitu sama mata gue sendiri. Tapi mau gimana guys? Kalian lihat deh, gue letakin dashcamnya tuh jadi agak ke kanan karena lensanya dia agak ke kiri. Kalau mau dashcamnya bener-bener lurus simetris sama mobil, jadi harus agak ke kanan supaya posisinya enak dilihat gitu. Patokan gue cuman sensor lampu sama logo ininya nih, logo setting sama mikrofon ya. Oke, kalau udah simetris, tetap aja jangan dikencengin dulu, kita cek di handphone. Terus ini juga fungsinya ya, kabel jangan sampai mati banget, supaya kalian masih bisa ada pergerakan dikit-dikit lah. Ya, menurut gue sih udah oke. Kita cek di handphone ya. Gue pakai aplikasi di Dpi. Reconnect. Oke, udah connect. Nah, kita double check dari ini ya, dari handphone. Oke, kalau yang gue lihat sih udah simetris kiri kanan. Simetris ya? Iya. Tapi kok kayaknya yang kiri lebih banyak daripada, yang kanan lebih banyak daripada yang kiri ya? Nih, gue perhatiin ininya nih guys, ujungnya yang kiri ketemu, yang ini banyak. Aduh. Udah, itu udah di tengah. Udah. Sudah oke, barulah kita ini ya, kita kencengin nih, kita tempel. Agak dipijit-pijit aja guys. Kurang-kurang dikit sih, tapi ya udahlah. Soalnya ini apa? Dia punya rumahnya juga agak kendor ya, kotek-kotek gitu. Oke, sip. Kayak ginilah hasilnya. Oke, segitu aja tutorial pasang dashcamnya ya. Sekarang gue mau sharing ke kalian rekomendasi dari gue. Nih, kalau kalian perlu dashcam untuk sebagai bukti perjalanan aja, kalian beli yang 70i A200 ini udah lebih dari cukup. Karena dia udah bisa dapat 2 kamera hanya dalam budget 1 jutaan aja. Yang kamera keduanya kalian bisa letakin ngarah ke kabin atau ngarah ke belakang mobil. Yang A200. Terus kalau kalian mau ngonten, gue saranin ambil yang M310, tapi jangan yang versi plus, tapi yang versi biasanya. Cuman kayaknya gue lihat-lihat di marketplace, gue cek-cek itu udah stoknya udah mulai nipis, udah mulai mau discontinue. Jadi kalau mau buruan, kalau enggak ya CO yang ini juga sebenarnya it's okay sih, masih aman juga. Cuman yang gue rasain si M310 Plus ini kualitas videonya, hasil gambarnya itu lebih bright, lebih vivid, tapi mikrofonnya nangkap suaranya kurang jelas gitu ya.
Terus, nah yang ini dia kan satu kamera, jadi kalian bisa arahin ke depan ataupun ke kabin ataupun ke belakang doang, terserah kalian, selama itu di mobil kalian ya. Terus kemudian kalau kalian mau konten seputar jalanan aja, gue rekomen ambil yang DJI Z60 Pro ini karena paling cakep hasil rekamannya. Nih gue kasih lihat ya. Jadi ibaratnya tuh ini hasil rekaman kayak hasil rekaman action cam yang dijadiin dashcam cuy. Dia juga 2 jutaan udah dapet 2 kamera, dan kamera satunya kalian bisa letakin di kabin, ngarah ke kabin atau ke belakang. Cuman memang jomplang banget ininya, kualitasnya. Kalau yang depan ini full real 4K, kalau yang ke kabin cuman 1080p. Terus ini DJI hasil penangkapan suara di mikrofonnya itu juga masih kurang. Jadi dari semua dashcam yang udah pernah gue coba, si 70 Mi itu yang mikrofonnya paling bagus. Cuman ya itu, terakhir gue coba yang M310 Plus ini udah agak kurang. Kayak seperti mikrofon yang ada noise cancellation-nya tapi kurang bagus digital processing-nya. Jadi kayak ngayun-ngayun gitu loh, kayak suara robot. Kalau yang jajaran tipe-tipe lain itu mikrofonnya enak semua, solid suaranya, terus bulat. Segitu aja yang bisa gue sharing karena banyak sekali yang tanya ke gue, kok minta rekomendasi dashcam. Ya udah, hari ini gue share sekaligus cara pasangnya hanya dalam waktu 15 menit. Gampang banget kok guys, jadi kalian nggak usah pusingin banget, it's not a rocket science. Cuma memang perlu effort sedikit kalau ini ya, kalau mobil kalian tuh mobil Eropa, karena dia punya panel-panelnya tuh, panel gapnya rapet biasanya. Terus di balik panel-panel ini, biasanya dia tuh nggak kopong kalau Eropa. Pokoknya padat lah. Lebih tricky dibanding mobil China or Japanese gitu lah. Terus, apa lagi yang bisa gue share ya? Micro SD-nya juga kalau kalian butuh perekaman reguler aja buat rekam kalian bukti di perjalanan gitulah ya. Gue saranin kalian ambil yang 128 GB aja cukup kok. Atau mungkin kalau on budget kalian bisa pakai yang 64 dulu juga udah lebih dari cukup. 64 GB tuh kalau resolusinya 2K bisa total rekaman sekitar 8 jam yang gue tahu. Kalau yang 128 GB itu bisa sekitar 12 jaman. Nah kalau 256 itu bisa berhari-hari. Cuman ya semua kembali lagi dari settingan gambar. Makin tinggi resolusinya pasti makan memori lebih banyak. Terus tergantung pemakaian kalian. Otomatis kalian tiap hari pakai mobil, ya loopingnya pasti lebih cepat. Kalau pakai mobil sesekali ya rekaman minggu lalu pun pasti masih ada. Karena kan sesekali gitu. Semoga video yang gue buat ini bisa membantu buat kalian yang lagi mau pasang dashcam. Terus semoga bisa jadi referensi yang baik juga buat yang lagi cari dashcam buat di mobilnya. Di zaman yang serba gila ini menurut gue pengendara di jalan juga udah mulai agak-agak ya. Gue bukan so bijak, bukan so jago, bukan paling bener. Tapi belakangan ini gue lihat nih pengguna jalan lain tuh makin error guys. Kesalahannya tuh absurd banget. Kayak waduh, buset, kayak bener-bener bawa mobil tuh cuman taunya gas sama rem aja udah considered bisa. Padahal nggak sesimpel itu bawa mobil sebetulnya. Masih banyak yang harus dipelajarin kayak etika, terus consideration ke pengguna jalan lain, terus kalkulasi terhadap jarak, ruang 3D, terus perkiraan kecepatan, perkiraan jarak pengereman gitu kan. Dan masih banyak lagi deh. Intinya gue cuma mengingatkan aja, lebih hati-hati lagi, dan pasang dashcam ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan peace of mind-nya kita. Kalau gue pribadi sekarang kalau mobil nggak pakai dashcam, gue bahkan sampai nggak berani bawa mobil. Harus pasang dashcam dulu, baru gue berani bawa tuh mobil. Jadi kayak ada yang kurang jadi kayak ibarat tuh keluar rumah nggak pakai celana dalam. Kayak aneh aja. Ya udah guys, oke. Terima kasih yang sudah nyimak video sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.